Untuk menghidupkan tinggal klik 2 kali yang nih, cabut dulu ya kan. Coba hidupkan dengan remote ya, kita pencet 2 kali yang ini, jadi dia udah kiles dan dia langsung hidup. Jadi bisa digunakan tanpa kunci. Oke. Kemudian kenapa dia mahal? Jadi teknologinya itu sebenarnya sama seperti yang kompetitor, cuman bedanya ada di sini ya. Minio TT-VAR. Ya, di sini ada Minio TT-VAR ya. Jadi TT-VAR itu teknologi ya, dia untuk regeneratif braking ya. Jadi waktu dia dalam kondisi tadi digas dan posisi agak mengerem, dia langsung membalikan tenaga dari energi kinetik roda ke baterai. Itu makanya kenapa harganya bisa 2 kali lipat ya, dengan spek yang sebenarnya mirip dengan yang kompetitor lain seperti Celis, Pacific segala macam. Nah, jadi memang rata-rata motor dengan 400 watt ini harganya sekitar 5 juta ya, 5 juta sampai 4 juta. Tapi ini kemarin saya beli dengan harga 10 jutaan. Jadi memang agak sedikit mahal ya, 2 kali lipat ya. Mungkin ya faktornya salah satunya ada teknologi TT-VAR dan buat quality ya. Untuk joknya bisa dibuka, cuman memang nggak ada isi apa-apa ya. Dibuka joknya dengan nah, joknya dengan mengembalikan kunci. Nah, ini mungkin tempat baterai ya, kalau saya lihat sih. Ini memang ada baterainya di sini, di baut, satu baut. Kemudian kalau kita buka mungkin isinya adalah baterai, jadi tidak bisa buat bagasi ya. Nah, ini karena bentuknya yang bulat, ini memang agak licin si joknya ini ya. Tapi terus terang salah satu kelebihannya adalah empuk ya. Jadi suspensinya karena dia double ya, kiri kanan ya, makanya tergolong empuk ya untuk kelasnya ya. Jadi memang agak nyaman ya untuk suspensinya ya. Untuk ini cuma ada di sini part 1, tidak ada buat ngecas ya. Jadi memang standar ya. Kalau dilihat ada indikator 48 volt dan 4 ampere ya. Jadi sekitar 200 lebih ya, 200an ya, 200 kurang ya, 200 watt. Tapi nanti kita lihat aktualnya berapa, jangan kita ukur langsung dengan alat ukur. Hadirnya potnya di belakang ya. Jadi nanti kita lihat dengan dayanya yang kita ambil sesuai yang tanam. Oke, ke depan dulu mau review.
tenaga ya untuk tanjakan ya, terutama kalau boncengan. Jadi maksimal itu sebenarnya 1 orang ya kalau buat tanjakan, apalagi tanjakan curam ya, benar-benar tenaganya sangat berkurang sekali tanjakan. Dan untuk video ini posisi duduknya agak lucu ya, jadi apa ya, kaku jadinya, nggak bisa kayak licin. Memang video ini kekurangannya salah satunya masalah duduk, mungkin karena mungkin bentuk duduknya yang agak membulat, dan itu sebenarnya agak apa ya, jadi kalau kita ke belakang sedikit tuh agak jadi kayak meleset gitu kan, kayak mau jatuh gitu kan kalau kita ke belakang gitu kan. Nah, kecepatan maksimalnya di sini cuma 25 ya, kalau kita lihat maksimumnya di 25 untuk sport ya. Untuk yang posisi biasa itu di 20 km per jam. Ini maksimalnya paling tinggi itu di 25 yang sport. Jadi mostly saya pakai sport ya, karena ya tenaga lah, tenaganya saya butuh tenaga buat yang agak besar. Jadi memang cocoknya untuk ini ya, Mini ini kompleks yang datar ya, perumahan-perumahan yang memang tidak membutuhkan tanjakan dan apa namanya, semuanya posisi datar itu oke lah ya. Tapi kalau untuk ada tanjakan seperti ini nih, kita coba tanjakannya agak sedikit lumayan ya, tanjakan Kober di daerah Pajak pom bensin. Jadi nanti kita coba menanjak ya. Untuk 1 orang sih oke ya, cuman kalau kita coba dengan boncengan itu dia langsung apa namanya, dayanya berkurang, bukan dayanya, maksudnya kecepatannya berkurang drastis ya, jadi sangat pelan sekali. Jadi untuk merubah torsi ya, jadi memang sangat disayangkan untuk tenaga, karena memang si motornya sendiri itu kecil ya, cuma 400, jadi wajar lah kalau memang kondisinya agak sulit untuk tanjakan. Nah, ini tanjakan standar aja kita berkurang ya kecepatannya langsung. Oke, ini kita coba-coba jalan-jalan di sekitar pemakaman umum Pondok Rajek ya. Ini nanti kita lihat secara build quality terus terang oke ya, untuk yang Minio, dan saya juga punya ada ya DAD6 itu terus terang secara build quality oke ya, apa namanya, performa juga ya, artinya standar ekspektasinya motor listrik lah ya, tidak, dan belum pernah ke bengkel juga ya, belum pernah komplain gitu maksudnya ya, untuk masalah kelistrikan atau mekanikal ya. Cuma masalahnya memang ya paling rem aja sih, ini udah agak dalam, jadi tinggal kita setting aja untuk memakai 6 bulan. Untuk odometernya terakhir terbaca di sekitar berapa ya, saya juga lupa, ntar saya cek dulu. Odometernya itu nggak bisa kelihatan kalau kita nggak berhenti, jadi kita harus berhenti, kemudian kita nyalain, baru dia muncul odometer. Nah, 454. Jadi setelah hampir 6 bulan pemakaian odometernya di 454. Oke. Oh, ini jalan buntu ya untuk yang ini lapas Pondok Rajek. Ini lapas Pondok Rajek. Kita putar balik. Ini juga ada sistem cut off ya, jadi memang untuk ngerem ini memang akan meng-cut off energi listrik dari si motor Minio ini. Jadi overall sebenarnya quality oke ya, cuma tenaga aja mungkin karena memang 400 watt aja motornya, jadi apa namanya, motor listriknya, jadi memang tenaganya memang dibatasin, dan kecepatan maksimum di 25 ya. Untuk yang belum biasa mungkin ya, kalau
Ini selangnya agak ringan ya, jadi memang harus benar-benar dipegang ini ya, si Mio ini ya, selangnya ya. Main licin ya. Kalau teknologinya yang dia bilang regeneratif braking ya, jadi memang ada apa ya, listrik yang digenerasi dari pas waktu kita mengurangi kecepatan ya, atau hanya mengerem. Jadi memang nah ini tanjakan, kita tes tanjakan ini jalannya jadi 16 17 ya, jadi memang sangat mengurangi kecepatan, beban jadi berat ya, karena memang motornya kecil. Apalagi kalau boncengan ini kecepatannya bisa berkurang drastis sekali ya, dan dia pelan banget. Mediumnya dia standingnya lengkap, ada keranjang juga, terus kita coba tanyakan ya, full speed tarik 25 derajat. Oke, kecepatan ya. Oke, untuk data real daya yang deliver waktu kita ngecharging itu sekitar 280 watt ya, dengan arus 1,7 yang artinya tegangan 220 yang artinya listrik 900 watt ya, itu cukup. Jadi memang bisa digunakan untuk rumah yang memang memiliki hanya tegangan atau daya sekitar 900 watt. Jadi cukup kecil ya, jadi sepertiganya, jadi memang bisa digunakan. Untuk dayanya sendiri kita lihat, kalau dari adapternya kan kita kali tadi 48 volt dikali 20 ampere ya, jadi sekitar 4 ampere ya, jadi sekitar hampir 200 watt ya untuk adapternya sendiri. Cuma kalau kita lihat dari websitenya Minio itu, kita lihat speknya ya. Speknya Minio itu jarak tempuhnya dikurangi ya. Waktu itu saya beli itu sekitar 90 km, tapi ternyata kenapa sekarang jadi 60 ya, saya juga nggak paham ya. Jadi kalau dari spek jarak tempuh dulu awal saya beli itu mereka klaim di sekitar 90, kenapa sekarang bisa jadi 60. Kecepatannya memang aktual 25 maksimum untuk mode sport. Jadi kalau mode biasa itu sekitar 20. Nah ini yang menarik, ini kapasitas baterai ya. Kapasitas baterai itu 48 kali 26 ampere hour. Jadi sekitar
25 kali 50 sekitar hampir kecil ya, sampai 200 ya berarti. Kalau 20 aja dikali 40 itu sekitar 800 ya, 20 sekitar 1000, hanya 1000 ya ampere hour ya, volt wattnya ya. Jadi memang kecil ya, cuma sekitar 1000-an ya, 1000-an untuk baterainya. Oke. Untuk mesin memang dayanya hanya 400, makanya make sense waktu ditanyakan itu agak sedikit ngeden ya, agak membutuhkan daya. Jadi memang agak pelan itu karena memang kecil sekali ini ya. Cuman yang memang apa ya, atau pertimbangannya, jadi harganya itu 10 juta, ini 10.600.000, padahal dengan spek yang sama itu motor-motor lain bisa dijual dengan harga sekitaran 4-5 juta ya. Ya, untuk waktu pengisian daya aktual 7-8 jam ya, realnya. Oke, kita kembali ke daya tadi ya. Oke, daya tadi itu 200 watt ya. Oke, jadi untuk daya sekarang sudah terbukti sekitar 280 watt atau hampir 300 watt ya. Untuk pengecasan lama sekitar 7-8 jam.